Ya ketika awak sedang awi main lama iputi pada teh. Iputi dikit tak meragut. Saya rasa lah dari saya. Curang ah? Jawa iyo itu ya sekarang. Hah? Jawa ayu teh. Ayo. Ada ayat teh ada iputi. Kita ambil ayat teh ya. Ma yang maha iputi pada ayat teh. Ayu teh. Iputi rumah santai. Nah, kalau dia ayat putih bisa diminta? Bisa. Ayat teh itu bali deh. Teh mati bisa. Curang ah? Ayat teh itu bisa nikmat bagi orang-orang yang menikmatinya dengan iman. Atau pecandu teh. Coba orang ah? Ya. Dan itu yang ingin Ustaz sampaikan. Yang ingin Ustaz sampaikan adalah Fluidi lah. saya simak. Ayat teh tadi, apabila kita menikmatinya dengan iman, makanya akan nikmat dengan yang panjang, dengan waktu yang panjang. Tapi kalau seandainya kita tak menikmati dengan iman, maka nikmatnya cuma sebentar. Setelah itu Pahit. bukan pahit. Setelah itu ayat teh tadi berubah menjadi Ayu putih ya. sebab suatu penyakit. Ya. Nyanyi gulurnya macam teh dah. Itu Sakit dulu Ustaz. sakit gulurnya. Pada itu Ustaz. Baca cik orang corang ah. Iko realita iko. Padahal lambu makan gulur nak seberapa doh je. Kok naik yo gula seperti itu. Ko realita itu disebabkan karena kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, gula tadi kembali menjadi Jadi ayat teh tadi bisa menjadi nikmat kepada orang yang ayat teh tadi bisa menjadi azab bagi orang yang. Jadi nikmat dengan azab tu ciek sebenarnya. Tergantung kita mencari dari sudut pandang imankah atau dari sudut pandang kafirkah. Kalau kita sudut pandang kafir, awalnya nikmat, setelah itu azab. Kalau kita dari sudut pandang iman, maka kita akan menemui nikmat dan nikmat. Walaupun kita berada dalam kesusahan, walaupun kita berada dalam api, dicampakkan ke dalam api ya Wak. Ya. Dengan iman tetap merasakan Nah, siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam karena ada imannya betul ya. Di dalam api, dalam api senang. Dalam api senang. Curang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya memilih hidup miskin, bakok bisa mengecek al-baiti jannati. Al-baiti jannati apa dia? Al-baiti jannati apa artinya? Rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Dakwanya tu ni harus kena apa? Bakok bisa mengecek al-baiti jannati artinya bahagia atau susah Nabi? Bahagia padahal Nabi berada dalam keadaan fakir. Oh, coba dah. Padahal Nabi berada dalam keadaan fakir. Miskin. Fakir di bawah miskin dulu lah. Di bawah miskin. Di bawah miskin. Lah. Iko kalian akan gadang sunnah. Besok akan kalian berumah tangga besok. Dan iko sangit pengguna bana. Iya, macam minta ya cepat dia. Nah itu doh. Kalau itu pandangan awak yang kali campak anda. Kalau kenapa boleh dia? Jam bakaran. Wa ma huwa bil hazm. Hatua. Ya. Jam bakaran. Ketika ustaz mengecek, jangan usah mengecek. Lah. Kalau coba dah. Perhatian. Rafa bisa Rafa bisa diam. Jadi
coba orang ya, ikut pelajaran ndak ada yang menyampaikan lain. Orang pelajaran kini bahas solat, bahas wuduk, bahas tentang menikah, bahas tata cara. Yang masalah iman ndak ada orang menyampaikan lain. Jadi itu makanya kita tidak memiliki akhlak. Maka akhlak awak merosot bana kini ko disebabkan guru-guru kebanyakan tidak menyampaikan masalah iman. Adapun masalah iman disampaikan hanya sebatas teori. Ya. Jadi kalau ada iman, curang kalau ada iman seluruhnya yang tidak bermanfaat bisa jadi bermanfaat. Ya. Yang azab bisa menjadi nikmat. Yang azab bisa menjadi nikmat. Aku nyala mengerti surang. Yang azab bisa jadi nikmat kalau seandainya kita sikapi dengan iman. Ndak us tu doang dan ustaz inginkan. Yang mengerti itu kalian lain lu dengan kalian apa itu? Azab itu rumah ceramah. Ndak itu masalahnya doh. Masalahnya awak ustaz mengecek, awak mengecek pula. Tidak mengerti doh. Kalian apa yang ustaz ada nampak yang enggak lucu yang ustaz sampaikan, kalian caliknya situ saja. Maka ustaz tak suka pada ada ustaz yang ceramah yang melucu. Orang melucu tu saja yang di pandangan. Keluar dari masjid, apa isi kajian ustaz tadi? Entahlah, lucu saja yang tak kananya. Sama ada ustaz lucu-lucu tapi orang gratis dia. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan suatu agama dengan tertawa. Kalau Nabi yang mengecek, tidak ada orang yang berani tertawa. Malahan para sahabat kalau Nabi yang mengecek pasti menangis para sahabat. Karena apa? Nabi mengingatkan para sahabat kepada kehidupan akhirat. Ya, konfirmasi menangis dia. Dek karena mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah kelemahan awak kini dan kelemahan orang tua kalian ya. Jadi kini perbaikinya di kalian ya masing-masing. Kita lanjut sampai mana tadi? Alladzi lahu mulkus samawati. Allah tadi ya. Dah ustaz doakan orang yang mendengar mudah-mudahan mendapat pemahaman. Ya, karena ustaz cuma bisa menyampaikan. Ya, menyampaikan tu kewajiban ustaz. Ya, tapi kalau paham tak paham itu diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang serius pasti dia paham. Karena memang tu syaratnya. Yang tak serius mudah-mudahan paham suatu saat. Ya, kalau kini ustaz yakin tak paham. Satu saat sebelum mati mudah-mudahan paham kalian dulu. Kita lanjut ya ayat 10 ni. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum adzabu jahannam. Ulang. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين fatanu mereka memfitnah al-mu'minin orang-orang yang beriman laki-laki wal mu'minat dan mukmin yang perempuan summa kemudian lam yatubu mereka bertaubat falahum maka bagi mereka azabu jahannam walahum dan bagi mereka azabu
Al-hariq. Al-hariq yang membakar. Al-hariq tu maknanya membakar cepat ya. Al-hariq artinya azab Allah tu cepat. Capek. Dari capek membakarnya. Tak lama-lama, tak seperti api di dunia. Merayap-rayap seperti itu tak. Api di neraka tu itu tu sangat cepat saking angeknya. Ya. Sedangkan trompa yang paling ringan itu adalah trompa api. Untuk pahaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malakian trompa saja itu meleleh dari atas sampai ke bawah. Mengelagak kuah. Mana Azat? Tak sekadar mengelagak saja doh, meleleh seperti lilin karena apa? Oh, tidak. Lah. Kita lanjut. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memfitnah, siapa yang memfitnah? Orang-orang kafir. Memfitnah maksudnya menjauhi diri orang lain atau orang beriman dari Allah. Itu fitnah namanya, ya. Fitnah maksudnya adalah sesuatu, contoh corona kok jangan mengecek yang lain. Ya. Corona kok adalah termasuk fitnah. Karena apa? Karena menjauhkan diri awak dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tidak boleh kita ke masjid. Tidak boleh kita solat berjemaah seperti itu. Itu adalah fitnah, ya, fitnah. Termasuk ya, HP itu termasuk fitnah karena menjauhkan diri awak dari Allah Subhanahu wa taala, melalaikan kita dari solat misalnya. Jadi tapi lah Ustaz sampaikan tadi, kalau seandainya kita sikapi azab tadi dengan iman, azab bisa berubah Jadi nikmat. Kalau kita sikapi HP kau dengan iman, bisa jadi nikmat. Kalau tidak sikapi dengan iman, bisa membawa kita pada neraka. Tergantung awak menyikapi. Makanya itu Ustaz sampaikan ya. Jadi makanya Ustaz ingin agi benang merahnya pada kalian. Benang merahnya intinya tu. Jadi kalian bisa mencari dari sudut pandang mana saja. Kalau Ustaz agi hafalan saja, maka yang tahu kalian cuma yang kalian hafal saja. Sehingganya mode jamaah salafi jadinya. Itu orang tu salah, kau salah, ndak baca bismillah salah, yang baca bismillah salah, yang pai meniguari salah, yang ndak meniguari salah. Salah si orang satu. Tapi Ustaz Abdullah. Ndak, bid'ah si sadonya. Iko bid'ah, niat bid'ah, kau salah, niat salah. Karena apa? Sudut pandang agama sama je orang buta. Orang buta ya. Abdullah Ustaz. Menakut gajah. Abdullah bin Maktum Ustaz. Ayah, itu sahabat Nabi Ummi Maktum ya. Jangan sampai kita memahami Islam seperti orang buta menakut gajah. Ada orang buta menakut gajah. Apa gajah tu? Tapaci belalainya. Oh, gajah tu seperti ular. Ada kecil orang buta celai. Endak, salah. Nen gajah tu niru. Tak reset telinga itu niru cik. Nen terasuk kakinya. Oh enggak, gajah tu mode kayu gadang. Nen terasuk badannya enggak, muka gajah tu gadang mode rumah, sekadang rumah cik. Baca kak orang ko ampe-ampe. Padahal yang dikecian tu batu apa enggak? Sama batu satu Batu Ustaz. Nah, tu kan kalian galak sih neng yang mengerti enggak? Makanya Ustaz ketika Ustaz mengecek, simak apa tujuan Ustaz mengecek kau betul. Kalian nangat tu dan lucu je. Ya tak pacik belalai pada itu. Jadi yang gajah tu gabungan dari apa yang dikecek orang buta tadi. Bituju Islam. Islam tu adalah apa yang dipahami oleh salafi, dipahami oleh
Muhammadiyah dipahami oleh NU, digabungkan itulah Islam, gitu. Berarti itu tak sembahyang seribu sama sembahyang salah itu. Gua segera seribu aja Pak. Enggak ada itu dia. Itulah lain situ itu. Enggak situ Pak itu. Jadi memahami Islam, Ustadz inginnya kalian secara komprehensif, menyeluruh. Ya. Secara menyeluruh. Tapi itu teganlah berpulang pada kalian. Kalau serius kalian belajar, insyaallah pemahaman kalian akan luas, fleksibel ya. Kita lanjutkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Anhar. Inna alladzina amanu, mereka beriman, wa amilu, dan beramal, solihat, soleh, dan mereka beramal soleh, lahum, bagi mereka, jannatun, surga, tajri, mengalir, min, dari tahtiha, di bawahnya, anhar, sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir. Za yang pertama di ujung lidah. Zai yang selanjutnya itu gigi di patawian. Zai. Dzalikal fawzul kabir. Ulang. Kabir ya. Jangan ditaban. Kabir. Ya. Ya, yang ditaban tu baris di depan dan baris di atas. Zalika artinya itu fauzu. Atau untung, keberuntungan boleh, keuntungan boleh. Kabir besar. Zalikal fauzul kabir. Itu keuntungan besar. Makasihnya apa tu? Yang keuntungan besar tu apa tu? Surga mengalir. Surga ya. Lah bibi. Inna batsha rabbika la syadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika la syadid. Inna batsha, kemarahan ya. Rabbika la syadid, Sungguh sangat pedih. Sungguh syadid, Sungguh sangat pedih. sangat pedih. Ya. Pedihnya tu sampai ke perasaan awak ya, pedihnya. Tak sekadar di badan saja dah. Kalau Allah lah berang. Marah Allah tu dilihatkan bila tu? Hari kiamat. Di hari kiamat. Ya. Masuk ke dalam neraka. Itu ndak ada rahimnya Allah, ndak ada situ dah. Kalau di dunia, ya, ketika ada azab masih ada situ sayangnya Allah Subhanahu wa taala walaupun nyo orang kafir. Jadi gunanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah Allah sampaikan walanudhiqannahum minal azabil adana dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Sungguh kami memberi azab yang kecil dan memberi azab yang besar untuk supaya mereka kembali. Saya kembali. Ya, kembali ke mana? Kembali pada jalan yang benar. Jadi diazab gunanya untuk apa? Untuk menegur awak supaya kembali. Sampai obat
Maksudnya Tapi kalau azab yang di dalam neraka tujuannya boleh bisa awak dah. menyiksa. Tujuan azab di dalam neraka sifatnya menyiksa. Tak boleh kecil sak tangkal. Di sikolah awak akan mencari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah tidak ada yang lebih dahsyat kecuali hanya azab Allah, tidak ada yang lebih kuat ikatannya kecuali hanya ikatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah apa tu? Al-Fajr. Al-Fajr. Kita lanjut. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu sesungguhnya dia. Huwa alah. Si Rafli lupa awak tadi. Rafli tambah hafalan 10 ayat lagi surah Al-Fajr. Sampai ustazah. Ya. Ustaz Febi. Ustazah Febi. Boleh Ustazah Baby dulu. Dah? Tak tahu abang. Situ Rafli duduk ya. Situ. Sana. Sampai mana tadi? Innahu huwa yubdi'u wa yu'id ya. Innahu huwa tu dia adalah boleh ya. Yubdi'u yubdi'u mulai. Yubdi'u memulai. Ya, ibda bin nafsi artinya memulai dari diri sendiri. Ibda waqaf, memulai dan berhenti, memulai bacaan dan berhenti. Yubdi'u memulai. Ya. Apa arti yubdi'u? Mulai. Wa yu'id. Memulai. Mengulang. Nah. Wa yu'id mengulangi. Jadi mengulangi penciptaan berulang-ulang. Kan ada generasi awak setelah awak kan? Sebelum awak Allah yang ciptakan, kemudian diulang oleh Allah menciptakan balik, diulang balik menciptakan, tapi dengan yang berbeda. Ada yang sama. Ada yang sama awak. Orang yang kambasa berbeda. Babeda. Yang kembar set. Kambasa mulai ianya tapi nyo tetap berbeda. Ya. Itu yang makasih wa yu'id mengulang mencipta